Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Hidupku dalammu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, kenapa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami tetap bersyukur selalu kepadamu Tuhan, karena sampai detik ini Tuhan masih mempertemukan kami di dalam ibadah pemuda remaja. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong kami. Dari setiap firman-Mu kami boleh banyak belajar, kami mengerti, kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami, urapi kami semuanya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pemuda remaja, pada saat ini kita akan masuki firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita dengan bertemakan domba yang hilang. Firman Tuhan hari ini terambil dari firman Tuhan Perjanjian Baru. Sebelumnya ada pertanyaan yang mau saya bagikan untuk kita. Pertanyaannya demikian. Mana yang lebih berharga? 1 domba atau 99 domba? Pemuda remaja, simak sekali lagi. Mana yang lebih berharga? 1 domba atau 99 domba? Semua kita pasti paham jawabannya dan pasti mengatakan bahwa yang paling berharga itu 99. Kenapa? Karena jumlah 99 itu jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan 1 domba.
Kalau misalnya kita jual, maka jumlah uangnya juga pasti lebih banyak dibandingkan kita menjual satu domba. Tetapi kenapa dikatakan bahwa satu domba itu lebih berharga? Nah, konteksnya adalah domba yang hilang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, bagaimana domba yang hilang itu sangat berharga di mata Tuhan, ya. Kita perhatikan, pemuda remaja, ada satu domba, 99 domba. Kita membaca, menyimak bersama-sama di dalam Lukas 15 ayat 3-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, jadi firman Tuhan jelas ya hari ini untuk kita tentang domba yang hilang. Kenapa firman Tuhan ini berbicara tentang domba? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Pemuda remaja, orang-orang berdosa diibaratkan sebagai domba yang tersesat. Dia, yaitu Tuhan Yesus, bahkan meninggalkan 99 domba tadi yang tidak tersesat hanya demi mencari satu domba yang hilang. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Allah karena kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Tuhan aktif mencari orang berdosa, tujuannya satu, supaya orang berdosa itu bertobat, ya. Jadi domba yang hilang sangat dicari oleh Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil pemuda remaja saat ini dari firman Tuhan. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita lihat yaitu satu, cinta. Iya, cinta pemuda remaja, paham ya? Kalau berkata tentang cinta, ada yang tersenyum ini ya. Cinta di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai semua manusia tanpa terkecuali ya. Sekalipun dikatakan bahwa dosa manusia itu sangat besar, manusia itu tidak pantas untuk ditolong, manusia itu tidak pantas untuk diberkati, tidak pantas untuk dikasihi, tetapi Tuhan Yesus sendiri mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Itu karena cinta, ya. Kalau seorang mencintai seseorang, dia akan berkorban apapun, dia akan lakukan demi orang yang dicintainya. Itu manusia, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melihat bagaimana besarnya, banyaknya, dalamnya dosa kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, dia bahkan seperti orang berdosa disalibkan, dipaku di kayu salib, seolah-olah dialah yang berdosa. Padahal kita manusia. Karena cinta, Tuhan Yesus mau mencari kita orang-orang yang berdosa, ya. Karena cinta. Ingat, pemuda remaja, karena cinta. Selanjutnya, pelajaran apa lagi yang bisa kita lihat? Yang kedua itu adalah kepedulian. Peduli. Pemuda remaja paham ya apa itu peduli? Kepedulian itu di mana kita
menangis dengan orang yang menangis, bersukacita dengan orang yang bersukacita, happy dengan orang yang happy, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika teman kita susah, kita tidak tertawa. Ketika teman kita bahagia, kita tidak sedih, iri hati. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi kepedulian itu adalah kita mau menolong orang lain yang memang membutuhkan bantuan kita. Kita merasakan apa yang mereka sedang rasakan. Pemuda remaja, kamu pasti pernah, bahkan di sekeliling kamu akan menemukan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang nakal, yang jahat. Lalu bagaimana tindakan kamu untuk menyelamatkan mereka? Caranya adalah peduli. Peduli kepada mereka dengan bawa mereka kepada Tuhan. Tegur mereka, nasihati mereka, arahkan mereka, bimbing mereka, bantu mereka, kasihi mereka. Di saat kamu melihat teman kamu yang sedang terpuruk, terjerumus dengan hal-hal dunia ini, kamu jangan pernah berkata, biarkan saja, biar dia mampus. Biarkan saja dia masuk penjara, biarkan saja dia masuk neraka. Siapa suruh jadi orang jahat? Sudah dibilangin berkali-kali, tidak mau dengar, biar saja. Tidak boleh ya. Orang yang peduli itu dia akan membawa orang kepada Tuhan, bukan dia berjalan sendiri kepada Tuhan, tetapi dia akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, supaya orang lain juga selamat. Bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi ada banyak orang di bawah kepada Tuhan. Jadi pemuda remaja, di mana kamu melihat teman kamu, orang lain yang terjerumus dengan dunia ini? Apakah itu mabuk, contohnya merokok, narkoba, atau pergaulan bebas, atau apalagi materialistis, atau segala macam bentuk kejahatan, kriminal. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah kehidupan. Itu puncaknya orangnya adalah pemuda remaja yang sangat dengan gampang mudah dipengaruhi, ya. Jadi pemuda remaja, ingat sekali lagi, kamu harus peduli ketika kamu melihat sesama kamu jatuh di dalam dosa. Lalu apa lagi yang bisa kita dapatkan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada firman Tuhan hari ini? Selanjutnya, yang ketiga, ingat, satu jiwa bertobat, Tuhan Yesus, malaikat Tuhan bersorak-sorai. Artinya, di dalam hidup kita pemuda remaja harus bisa membawa jiwa baru kepada Tuhan, ya. Tuhan akan bertanya nanti, "Hai kamu, Santi, selama kamu di bumi, berapa jiwa yang kamu bawa kepada Tuhan?" Tuhan tidak bertanya begini loh. "Hai Santi, selama kamu di dunia, kamu makan apa aja? Selama kamu di dunia, kamu sudah pergi kemana? Selama kamu di dunia, uang kamu sudah seberapa?" Tuhan tidak pernah berkata demikian. Tetapi Tuhan akan berkata, selama kamu di dunia, apa yang sudah kamu lakukan? Sudahkah ada orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lewat hidup kamu? Sudahkah ada orang percaya kepada Tuhan Yesus karena bimbingan kamu? Sudahkah ada orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus karena kamu menasihati, menegur, dan menolong dia? Satu domba yang hilang, maka Tuhan akan bersukacita ketika domba yang hilang itu menjadi bertobat. Ketika manusia itu menjadi bertobat, manusia, domba dikatakan diibaratkan manusia, ya. Ketika manusia yang bertobat, Tuhan sangat gembira. Malaikat Tuhan dikatakan bersukacita. Jadi ingat ya, pemuda remaja, apa yang bisa saya lakukan membawa jiwa kepada Tuhan? Banyak sekali pemuda remaja, banyak hal yang bisa kamu lakukan, ya. Kamu tidak harus berdiri di mimbar, kamu tidak harus khotbah seperti kamu tidak harus berkhotbah seperti saya, kamu tidak harus bagi renungan. Bukan hanya di situ saja, bukan. Tapi banyak cara yang bisa kamu lakukan
Bagaimana kamu bisa membawa jiwa kepada Tuhan? Yaitu lewat sikap hidup kamu, cara bicara kamu, cara kamu berkata-kata kepada orang lain, cara memandang kamu, cara kamu bertindak, perbuatan kamu sehari-hari, perlakuan kamu, itu akan membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, selain itu apa lagi? Kamu melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Kamu taat setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, taat kepada kedua orang tua, sayang kepada teman, hormat kepada bapak ibu guru, taat kepada pemerintah. Kamu akan bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya. Jadi pertama itu dari sikap hidup kita. Selain itu juga kamu harus katakan firman Tuhan kepada orang lain, ya. Jadi banyak cara bagaimana kamu bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Karena satu jiwa itu nilainya sangat berharga. Bukan berarti dua jiwa tidak berharga. Berharga, satu jiwa saja sangat berharga, apalagi lebih, itu lebih berharga lagi. Jadi ingat pemuda remaja, kamu harus bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Siapa yang mau dibawa kepada Tuhan? Bisa siapa saja, anak kecil kah, anak remaja kah, anak dewasa kah, yang lanjut usia kah, semuanya itu bisa dibawa kepada Tuhan. Kapan? Dimulai dari sekarang, ya. Semua usia bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Anak-anak juga bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Apalagi kamu pemuda remaja yang semangatnya luar biasa, ya. Jadi ingat pertanyaan Tuhan, ada berapa jiwa yang kamu bawa untuk Tuhan, ya. Bawalah banyak-banyak jiwa kepada Tuhan. Itu pelajaran yang ketiga. Domba yang hilang artinya adalah manusia yang jauh daripada Tuhan. Kita akan tersesat jika kita mau disesatkan. Orang lain bisa kembali kepada Tuhan jika kita juga mau membawa mereka kepada Tuhan. Mari kita yang percaya, yang ingin diselamatkan oleh Tuhan. Jangan merasa puas jika kamu selamat, orang lain juga harus selamat. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan pernah menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mau selamat sendiri. Tetapi mari kita mencari jiwa-jiwa yang hilang. Ada banyak di sekitar kita, jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang tersesat, orang-orang yang menuju neraka. Kita harus melihat mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Mari pemuda remaja, kamu sudah sangat banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kapan lagi waktunya jika bukan sekarang? Siapa lagi? Kalau bukan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mulailah pelayananmu, mulailah kamu melayani Tuhan dengan cara menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kita semuanya. Shalom. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang sangat singkat pada hari ini kami dengarkan. Kiranya lewat firman-Mu kami belajar Bapa, bisa peduli kepada orang lain yang sedang tersesat. Ajar kami mengasihi mereka untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami boleh menasihati, menegur mereka, bahkan kami membawa mereka kepada Tuhan kembali. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan. Hidup kami ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sikap kami menjadi sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Haleluya. Amin.